Selamat siang semua anak-anak. Siang, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan kali ini lagi. Tetapi sebelum memulai, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Coba silakan pimpin doa. Oke, Bu. Ya, teman-teman, mari bersama-sama sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Sekarang gimana nih kabarnya semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, semuanya baik-baik ya, sehat-sehat. Baik, kita akan memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Ibu mau nanya, apakah kalian masih ingat judul materi minggu lalu? Ingat, Bu, Oke, apa judulnya? tentukan pilihan karirmu. Oke, betul sekali ya, masih ingat semua. Oke, selanjutnya Ibu mau tes kalian ini. Apakah masih kenal teman-temannya? Coba dimulai dari sini. Ini namanya Milan, ini Novi, ini Tria, ini Femi. Oke, bagus. Coba yang sebelahnya tes lagi. Ini Milan, ini Novi, ini Tria, ini Indri. Oke, selanjutnya. Ini Feby, ini Indri, ini Milen, ini Novi. Oke, betul ya. Selanjutnya. Ya, ini Indri, ini Feby, ini Tria, dan ini Wilen, Bu. Oke, yang terakhir. Di samping saya namanya Novita, di depannya Novita namanya Tria, di depan saya namanya Feby dan Indri. Terima Oke. kasih. Oke, bagus ya. Semua ternyata sudah saling mengenal. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bimbingan kelompok kita pada hari ini. Apakah semua anak-anak siap? Siap, Bu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap materi. Ibu di sini gunakan papan informasi atau bisa kita sebut mading. Materi yang Ibu akan bahas yaitu tips memilih jurusan perguruan tinggi. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih perguruan tinggi. Di sini ada definisi dari perguruan tinggi. Bisa tolong Milen bacakan? Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peserta didiknya disebut mahasiswa. Oke. Terima kasih. Selanjutnya coba tolong baca jenis perguruan tinggi. Baik, Bu. Ya, jenis perguruan tinggi dibedakan menjadi dua. Yang pertama perguruan tinggi negeri dan yang kedua perguruan tinggi swasta. Oke, jadi perguruan tinggi negeri itu yang diselenggarakan oleh pemerintah, perguruan tinggi swasta itu yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Selanjutnya ada bentuk perguruan tinggi itu apa saja sih? Coba tolong sebelahnya bacakan. Bentuk perguruan tinggi ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan dulu universitas. Universitas ini mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Universitas ini terdiri dari beberapa fakultas dan setiap fakultasnya terdiri dari beberapa jurusan. Yang di bawahnya satu fakultas biasanya memiliki jenis keilmuan yang sejenis antar satu dengan yang lainnya. Sehingga jurusan-jurusan tersebut dikelompokkan dalam fakultas yang sama. Ibu ambil contoh di sini Universitas Mula Warman ya, yang terdekat dengan kita. Selanjutnya yang kedua ada institut. Institut ini berbeda dengan universitas. Jika universitas tadi terdiri dari beberapa fakultas, selanjutnya institut itu sebaliknya memiliki beberapa fakultas yang berasal dari satu jenis keilmuan saja. Misalnya ini Ibu ambil contoh Institut Teknologi Kalimantan. Jadi semua itu yang terdiri dari teknologi gitu, teknik ya seperti itu. Selanjutnya ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini sangat berbeda dengan universitas serta institut. Mengingat sekolah tinggi ini hanya menyediakan satu fakultas yang terbagi ke dalam beberapa jurusan. Jadi bisa dibilang satu lembaga sekolah tinggi sama halnya dengan satu fakultas di lembaga universitas. Ibu di sini ambil contohnya sekolah tinggi pelayarannya. Selanjutnya ada akademi. Akademi ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang sebagai cabang ilmu tertentu.
Perguruan tinggi berbentuk akademi ini merupakan kampus yang paling sempit wilayah bidang ilmu dibandingkan dengan universitas, institut, sama sekolah tinggi tadi. Perguruan tinggi akademi ini biasanya diselenggarakan oleh instansi-instansi, misalnya Akademi Keperawatan Jayakarta itu yang didirikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada Politeknik. Politeknik merupakan jenis perguruan tinggi yang menyiapkan mahasiswanya menjadi terampil di bidang tertentu. Di dalam politeknik, mahasiswa diberikan pembelajaran praktek yang lebih dibandingkan teori. Jika diibaratkan, politeknik ini sama saja seperti SMK, lebih banyak prakteknya daripada teori. Seperti itu, dan politeknik ini hanya ada D1, D2, dan D3 serta pendidikan profesi yaitu D4, nggak ada sampai S1, S2 gitu. Oke, selanjutnya ada ini, boleh sebelahnya bacakan? Apa saja sih jalur masuk perguruan tinggi? SNMPTN, SBMPTN, Mandiri. Oke, jadi seleksi masuk perguruan tingginya ada 3. SNMPTN yaitu jalur rapot, nilai rapot kita. Selanjutnya SBMPTN yaitu jalur tes. Selanjutnya yang ketiga jalur mandiri yaitu yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Tes perguruan tinggi itu sendiri. Selanjutnya ada fakultas dan jurusan itu apa? Coba bacakan ini. Menurut KBBI, fakultas diartikan sebagai bagian dari perguruan tinggi yang menjadi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri dari beberapa jurusan. Dalam kata lain, fakultas merupakan salah satu subbagian dari perguruan tinggi yang mewadahi beberapa jurusan. Adapun jurusan, maka ia merupakan bagian dari sebuah fakultas yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan sebuah bidang studi tertentu. Oke, sudah sangat jelas ya tadi yang dibacakan oleh teman kita. Selanjutnya ada lagi beberapa tips menentukan jurusan. Yang pertama ada tentukan jurusan sesuai passion. Nah, di sini kita harus menentukan jurusan sesuai dengan bakat minat kita. Jangan sampai nanti kita masuk ke kampus pilihan perguruan tinggi dan kita merasa salah pilih jurusan karena tidak sesuai dengan passion kita. Selanjutnya yang kedua ada cita-cita yang ingin kamu capai. Selain passion tadi ada hal yang harus dipertimbangkan matang-matang yaitu cita-cita kamu. Karena cita-cita akan memotivasi kamu untuk lebih berkembang dan semangat untuk belajar atau kuliah di jurusan yang kamu pilih tadi. Selanjutnya yang ketiga ada akreditasi jurusan. Selain yang dua tadi, akreditasi jurusan ini juga sangat penting karena di dalam dunia kerja akreditasi jurusan itu sangat dipertimbangkan. Contohnya saja ingin menjadi PNS, akreditasi jurusan yang kampus yang diperlukan itu minimal B, akreditasi B. Kalau misalnya di bawah B ya mungkin agak susah ya untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada kualitas dosen pengajar. Setelah kita cari tahu akreditasinya, kita harus cari tahu juga kualitas dosen pengajar, apakah dosen ini berasal dari perguruan tinggi apa sebelumnya, terus menempuh pendidikan misalnya S1 atau S2 kayak gitu. Nah, kita itu bisa kepoin kualitas dosen pengajar kita itu melalui website perkuliahan itu. Selanjutnya ada prospek kerja lulusan jurusan. Selanjutnya kita juga harus mempertimbangkan lagi prospek kerja ke depan dari jurusan yang akan kita pilih. Pikirkan apakah jurusan yang dipilih ini bisa memberikan keuntungan di masa depan atau tidak. Sekali lagi, jangan lupa untuk memastikan jurusan yang kamu pilih tersebut akreditasinya dengan baik karena hal ini akan membantumu dalam dunia kerja. Selanjutnya ada tips yang terakhir yaitu adalah lokasi dan biaya. Dalam memilih jurusan juga tempat perkuliahan kita harus memperhatikan lokasi dan biaya. Tidak semua orang dapat menyelesaikan tanggungan hidup selama menempuh pendidikan. Jika misalnya kita memiliki dana yang terbatas, kita bisa pilih tempat kuliah yang dekat dengan rumah kita atau masih sekota itu. Terus pilih juga yang
biaya hidupnya di kota tersebut itu rendah. Seperti itu, jangan yang terlalu tinggi. Jadi kita harus menentukan dengan apa yang kita punya sesuai dengan ekonomi yang kita punya. Baik, itu saja penyampaian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ya, saya ingin bertanya tentang lokasi dan biaya yang tadi Ibu telah jelaskan. Nah, kalau lokasi itu sudah terpenuhi, Bu, namun biaya ini kadang menjadi masalah bagi saya juga terkhususnya. Nah, kira-kira apakah ada alternatif lain yang dapat menunjang pembiayaan kita di dalam berkuliah seperti itu, Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi untuk masalah biaya ini kita tidak perlu khawatir karena adanya program dari pemerintah yaitu beasiswa. Kita bisa mengikuti beasiswa yang ada asalkan kita mau untuk berkuliah, mau untuk niat belajar kita, seperti itu. Apakah anak bisa dipahami jawabannya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, semuanya ini saja penyampaian dari Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu harap kalian semua paham tentang menentukan jurusan perkuliahan. Selanjutnya, Ibu mau kalian sampaikan kesan dan pesannya mengenai materi ini atau apapun tentang bimbingan kelompok kita pada hari ini. Siapa yang menyampaikan pesan dan kesannya? Ya, Bu. Oke, silakan. Untuk pesannya, materi hari ini sangat berguna, dan untuk pesannya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya. Baik sekali kesan dan pesannya. Akan Ibu evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sekian kegiatan kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan tentunya materi yang berbeda. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Siapa tadi yang pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang semuanya. Siang, Bu.